Sampai saya mendaftar lewat YouTube gak diterima. Ya. Kita sudah evaluasi setiap minggu sekali kita evaluasi dari ID. Kemudian ini antisipasi untuk yang ronde ketiga semoga tidak ada. Antisipasi pemerintah yang begitu luar biasa terkait dengan vaksinasi sama vaksin. Vaksin yang pertama, Ya, vaksin pengajar harus maupun yang diajar. Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, halo semua ya, kita ketemu lagi. Nah, ini kita lagi ada di Kota Pekalongan ya, Kota Batik nih terkenalnya, Kota Batik Pekalongan. Ini kebetulan kita lagi berkunjung di Kota Pekalongan dan kita sudah ketemu nih teman kita di Kuliah Milenial. Ini adalah Dr. Hasyim Purwati. Ya, betul ya. Dr. Hasyim Purwati. Ini kita dulu ketemu di YouTube pertama. Ketemu di YouTube. ketemu di YouTube. Akhirnya saya penasaran. Sampai saya mendaftar lewat YouTube gak diterima. Terus saya baru WA baru bisa berikan jalan menuju ke milenial katanya. Jadi sempat kontak-kontak lewat YouTube ya, komen-komen itu ya, Dok ya. Terus kemudian gabung di grup. Dan dulu itu juga sempat ikut ini ya Dok ya, ikut kegiatannya Kuliah Milenial tuh, pelatihan ya. Pelatihan kalau tidak salah penyusunan struktur dan skala upah. Nah, dari situ kita bisa komunikasi, akhirnya kali ini kita bisa mengunjungi langsung Dr. Hasyim. Nah, ini dulu waktu event pelatihan, Dr. Hasyim jadi peserta, nah sekarang yang kita jadi pesertanya. Gitu ya. Jadi narasumbernya ini Dr. Hasyim Purwati. Oke, jadi sekilas mengenai profilnya Dr. Hasyim Purwati ini, ya. Kalau saya ada salah atau kurang nanti mohon ini benarkan. Ini adalah salah satu dokter sebenarnya di Kabupaten Pekalongan. Nah, ini kita ketemunya di Kota Pekalongan. Gitu. Nah, itu di salah satu rumah sakit umum daerah, RSUD Kajen, ya, Kabupaten Pekalongan. Dan kalau unit khususnya di RSUD itu di bagian apa, Dok? Di bagian pelayanan umum. Pelayanan umum? Ya, pelayanan pasien umum. Dan saat ini Dr. Hasyim ini juga menjadi salah satu Satgas COVID kalau nggak salah. Ya. Satgas COVID untuk di wilayah kabupaten. Wilayah Kabupaten Pekalongan. Dan kebetulan beliau ini adalah wakil ketua ID Pekalongan, Ikatan Dokter Indonesia Pekalongan. Jadi kalau ID Pekalongan itu kabupaten sama kota jadi satu ya, tergabung jadi satu. Oke, jadi inilah beliau ya, Dr. Hasyim Purwati ya. Oh ya, satu lagi terkait dengan RSUD Kajen, ternyata Dr. Hasyim Purwati ini salah satu perintis pendiri, bukan pendiri. Salah satu kepala rumah sakit pertama. Kepala rumah sakit pertama di RSUD Kajen. Jadi ketika RSUD Kajen itu pertama kali berdiri, tahun 2005. Direktur rumah sakitnya pertama kali adalah Dr. Hasyim Purwati. Pada saat itu sebutannya masih kepala rumah sakit ya, Dok ya. Oke, karena kita ketemu dokter nih, gitu ya. Lebih afdol kalau kita
ngomong kesehatan ya dok. Iya, iya. Oke. Yang lagi ngetren ini dok, COVID ya, dok ya, COVID-19 itu ya alhamdulillah ini kita sudah ada di masa yang agak landai ya. Itu di situ. Daerah Pekalongan sendiri untuk level PPKM-nya? Sudah PPKM kedua. PPKM 2? Iya. Oke. Untuk tenaga kesehatannya dok, alhamdulillah? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah Untuk selamat. minggu-minggu ini selamat semua. Iya. Kita sudah evaluasi setiap minggu sekali kita evaluasi dari ID. Kita kasih Google Form untuk ngisi. Kalau ada kasus atau dia sendiri yang sakit, ya dia harus menyampaikan. Oke. Ini dok, ini kan saya ini kebetulan dosen dok. Ya. Saya ini kebetulan dosen. Nah, sudah berapa ya? Berarti kalau kita COVID pertama kali itu kan Maret kalau tidak salah dok ya. Maret 2020. Berarti kalau sampai bulan ini kita di tahun 2021 berarti sudah 1 tahun lebih lah ya. Sampai hampir 2 tahun lah. Khususnya dok tempat saya mengajar. Sampai saat ini itu belum berani melakukan PTM, pertemuan tatap muka. Gitu ya. Walaupun yang saya dengar-dengar ya di luar sana itu sudah ada instansi pendidikan, institusi pendidikan itu yang juga sudah memulai pertemuan tatap muka walaupun dibatasi gitu ya. Dan pun juga yang saya tahu dari pemerintah pun gitu ya secara kewilayahan itu ada yang sudah memperbolehkan gitu ya dengan ini. Nah, mungkin gini dok. Yang pertama mungkin untuk menambah juga sebenarnya informasinya sudah banyak ya dok ya. Tapi untuk menambah juga lagi mungkin dari Dr. Hasyim ini sebenarnya seberapa bahayanya sih ini kita menghadapi yang dinamakan COVID-19 ini dok. Ya sebelum kita masuk ke apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pertemuan tatap muka. Monggo dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para milenial. Hari ini kita bertemu dengan Mas Yanuar yang tidak disangka-sangka. Tapi sebenarnya ada satu lagi, tapi di balik sana ada Mas Hendrik. Ya, silaturahim secara tidak sengaja, tapi ini membuat suatu kejutan yang luar biasa. Jadi perlu pertanyaan terakhir dari Mas Yanuar terkait dengan COVID. Ya. COVID ini kita sudah terkena untuk imbas yang periode 1 dan 2. Yang 1 itu begitu ganasnya dan ditambah yang periode yang kedua itu luar biasa lebih ganas. Jadi, yang Delta itu dok ya? Ya. Kemudian ini antisipasi untuk yang ronde ketiga semoga tidak ada. Insya Allah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah untuk beberapa daerah termasuk di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan sudah level 2 dan sekarang untuk PTM sudah ada yang melaksanakan itu meskipun ada sebagian yang tidak full. Yang sekarang yang dikejar itu adalah cakupan vaksinasinya. Sehingga nanti kedepannya ketika vaksinasi ini sudah harapannya capainya 70% dari total penduduk. Sehingga nanti harapannya kesehatan ini bisa meningkat, otomatis kesehatan ekonomi juga bisa meningkat. Harapannya pemerintah seperti itu. Dan alhamdulillah antisipasi pemerintah yang begitu luar biasa terkait dengan vaksinasi. Indonesia ternyata saat ini termasuk negara yang cukup antisipatif dan turunnya COVID sangat tajam sekali. Dan alhamdulillah sekarang khusus di Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan untuk saat ini alhamdulillah tidak ada. Di bulan ini tidak ada. Sehingga Mas Yanuar bulan ini aman Mas. Oh aman. Mas Hendrik juga aman. Jangan khawatir. Vaksin saya sudah lengkap dok. Sudah 2. Nanti tinggal boosternya tuh tahun depan. Untuk yang PTM persyaratan mutlak adalah si pengajar wajib vaksin sudah lengkap itu. Ya minimal 2 kali. Nanti syukur nanti tahun depan ada booster ya harus booster. Baru protokol kesehatan ditegakkan. Insya Allah dengan vaksinasi dan protokol kesehatan ditegakkan, jangan khawatir untuk PTM saya kira aman lah. Insya Allah aman. Kemudian yang terkait dengan prasarana pelaksanaan PTM, nanti pada saat actionnya itu biasanya yang paling lupa itu menggunakan maskernya. Saya seringkali datang ke sekolah itu di tenaga administratif itu maskernya pada dilepas. Sehingga kita mengingatkan kembali.
keamanan pemakaian masker ini sangat penting untuk pencegahan terjadinya COVID-19. Jangan sampai kita tertular lagi. Jadi waktu periode 2 nih yang meninggal luar biasa. Kabupaten Pekalongan itu hampir setiap hari 11 sampai 15 meninggal. Alhamdulillah sekarang sudah hampir tidak ada. Dulu begitu setiap saat musola pasti menyampaikan innalillahi wa inna itu ya. itu yang paling menyeramkan. Dan itulah yang akhirnya masyarakat mau berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi. Itu Mas Yanbar. Ya, oke Dok. Jadi mengenai COVID itu sendiri, seberapa bahayanya kah? Tadi sudah disampaikan, kita bisa lihat dari dampaknya ya. Iya. Dampak yang diberikan itu dari kita melihat berapa jumlah orang yang meninggal gitu ya. Dan itu ada informasi bahwa yang pada saat itu terdampak gitu ya, terus positif gitu kan ya. Jadi penyintas iya. gitu ya, yang pada saat itu terkena pada saat positif itu agak berat gitu ya, tapi terus akhirnya bisa sembuh gitu ya, menjadi penyintas itu kabarnya pun juga tidak bisa segera pulih 100% ya, masih ada fase penyesuaian untuk penyembuhan itu. Seperti semula ya. Dan itu dampaknya sampai seperti itu, dan itu fase pemulihannya pun juga agak lama juga ya, bisa hitungan bulan ya Dok ya. Temen tuh sampai 2-3 bulan. 2-3 bulan. Jadi bisa nafasnya bisa longgar kembali gitu. Di bulan pertama setelah sembuh nafasnya tidak bisa longgar, masih ada sisa. Ya, jadi juga itu ada teman saya itu juga setelah dinyatakan negatif pun juga belum bisa pulih sepenuhnya 100%, jadi masih butuh waktu beberapa lama gitu ya, sehingga bisa kembali normal. Oke, jadi itu tambahan informasi mengenai gambaran seberapa besar gitu ya, maksudnya bahayanya COVID ini. Nah, mengenai pertemuan tatap muka tadi, kebetulan saya pun juga mengajar gitu ya, menjadi dosen. Jadi tadi sudah disampaikan Dr. Hasyim, yang penting protokol kesehatan itu tetap. Sama vaksin. Vaksin yang pertama, vaksin pengajar harus. Maupun yang diajar. Mengajar. Yang mengajar maupun yang diajar. Gitu ya. Ya. Jadi dosennya atau gurunya. Gitu ya, baik dosen atau gurunya, juga mahasiswa atau siswanya gitu ya. Nah, mungkin kalau mahasiswa mungkin ini ya Dok ya, mungkin sampai bulan ini mungkin belum 100% mungkin ya yang divaksin. Ya mungkin tergantung tergantung daerahnya gitu ya. Daerah itu terkait dengan kecukupan vaksin. Kecukupan vaksin. Kalau misalnya daerah vaksinnya cukup, biasanya sudah langsung. Itu di situ. Terus kemudian ada syarat itu ya, vaksin harus lengkap, terpenuhi semua, vaksin 1, 2, dan nanti mudah-mudahan bisa mengakses ini ya untuk boosternya ya Dok ya, tahun depan. Terus kemudian ini protokol kesehatan khususnya pemakaian masker. Masker gitu ya. Nah kalau begini Dok, kalau misalkan sudah pakai masker nih, seperti saya ini biasanya double nih Dok, nah gini nih double, tapi tetap berkerumun, atau misalkan dalam kelas itu gitu ya, itu kan ada kursi-kursi tuh ya, bangku gitu ya, itu tetap terisi full atau bagaimana, atau protokol kesehatan kan 3M kan. Menjaga jarak, memakai masker ya. Jadi walaupun sudah memakai masker tetap harus jaga jarak. Protokol kesehatan itu satu kesatuan paket untuk kebijakan. Jadi misalnya nih kapasitas satu kelas nih 20, berarti paling tidak 50%. 50%. Kalau 75% kayaknya masih terlalu banyak ya. Resikonya masih besar. Itulah mungkin yang ini ya, sekilas Dok ya, secara singkat mungkin yang bisa untuk menjadi pengingat kita dan untuk menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya, khususnya dalam penyelenggaraan ini ya, pendidikan, menyelenggarakan pertemuan tatap muka. Dan ini juga berlaku untuk yang ini ya Dok ya, kerja di kantoran ya. Sama. Ya. Sebenarnya untuk pertemuan tatap muka sudah diperbolehkan. Gitu Dok ya, sudah diperbolehkan dengan catatan protokol kesehatan. Melakukan protokol kesehatan dan yang syarat utama itu adalah sudah harus divaksin lengkap 1 dan 2 minimal.
gitu ya.